ditinggal di situ dulu. Oh. Iya, sambil ngurusin itu anak-anak. Dari usia berapa tuh Bu kerja di yayasan tuh? Dari 20 tahun? 25? Ya di atas 20 Pak Atas Haji. 20 kan. Udah nikah apa belum waktu itu? Sebelum nikah udah nikah. kerja. Sebelum nikah udah di yayasan? Ya. Jadi sebelum ngerawat suami, ibu udah ngerawat Iya. orang sakit dulu? Betul, Pak Udah Haji. latihan dulu? Iya, betul. Sekarang ngerawat ini kadaluarsa ini? Kadaluarsa ya. Udah Pak Haji kadaluarsa. Marco baru ketemu. Jadi sekarang usia ibu 60, 3. bapak 69 kan? 69. Nah kalau bapak apa sehari-harinya, kegiatannya? Dulu saya di bidang elektronik bagian servis di tempat-tempat Di toko-toko Toko gitu gitu. Pak Haji. Heeh. Terus buka sendiri. buka sendiri. Ya elektronik itu kayak TV, Ya, radio, zaman dulu, masih zaman dulu kan belum VCD. yang gitu-gitu. VCD ya. Ya. Sekarang kan harus disambung Pak Haji. Lagian Kurang karena jelas. udah usia begini kan udah Nggak kelihatan. iya. Nah, dulu gimana ceritanya bisa ketemu sama RDAI? Coba cerita. Gimana ceritanya? Udah Saya kan sudah privat sama Pak Haji. Iya. Dulu Dulunya sebelum dari privat YouTube, bisa. Pak Haji. Hah? Dari YouTube. Dari YouTube. Ya. Apa yang tertarik dari YouTube RDAI kalau boleh tahu? Yang ilmu kearifan lokal. Itu. Saya tertarik banget itu Pak Haji. Contohnya ilmu kearifan lokal apa? Contohnya channel dalam semua CD udah dibalik. Iya. Nah, kalau saya flu nggak jadi kalau udah pakai kalung itu. Kalung celana dalam. Nah, kalau saya nggak bisa tidur, saya pakai kerudung di dia pakai kerudung. Celana dalam ikat di Ya. kepala. ya gitu. Terus apa lagi yang udah dipraktekin ilmu RDAI kalau boleh tahu? Ada benjolan di ini saya Di tenggorokan apa di leher? leher agak ke bawah dikit. Saya pakai ludah sebelum turun dari tempat tidur pagi-pagi. Saya olesin, alhamdulillah hilang. Hilang. Ya, gitu. Terus kalau ibu kan udah praktek ilmu RDAI, kalau bapak udah praktek ilmu RDAI apa belum? Saya sementara Pegang mic-nya. Mic-nya. yang saya ikutin kan bangun jam 12 malam itu. Udah ikut ya Pak Haji? Karena saat itu juga kan waktu pulang dari sini udah dipraktekkan ya langsung ikutin itu untuk mungkin kalau apa sampai 12 juz itu belum sampai. Hanya kita kan berusaha ya untuk ke arah sana. Menuju ke sana ya. Iya. Iya betul. Untuk berupaya untuk menuju ke sana. Semoga ya akhirnya mungkin pada satu saat kan pasti bisa lah gitu. Iya. Ya. Kan dia darah tinggi Pak Haji, tapi alhamdulillah Suami. Ya udah bangun jam 00 udah mandi, Alhamdulillah. udah mandi sesuai dengan ininya. mandi, senyum, Ya. udah ngikutin. Terus apa lagi yang pernah bapak praktekin selain mandi jam 00? Termasuk sholat tobat juga Bu. Udah. Udah. Dari maghrib sampai isya. Sampai isya. Ya ikut ya. Nah ini sekarang ke RDAI maksain apa hajatnya? Untuk saat ini saya urgent sekali itu masalah anak aja, Anak. yang lagi sakit. Sakit apa? Kan waktu itu ibu Waktu pernah saya kesini, privat sama Pak Haji kan, Pak Haji udah sekalian anak saya kan, saya bilang ke Pak Haji anaknya sakit paru-paru. Iya. Terus kata Pak Haji disuruh kasih minum itu air cebokan. Saya bukan alat kelamin ibu. Ya, alhamdulillah kan udah bagus Pak Haji. Udah di rongsen, udah periksa darah di rumah sakit. Nah, Udah ternyata negatif, udah bagus. Tapi berat badannya belum naik terus. ada kecurigaan ya di waktu Dokternya bingung karena dia kebetulan kerja di rumah sakit. Jadi dokternya diperiksa lagi semua, ternyata di livernya ada lipoma Pak Haji. sampai CT scan terakhir kemarin. Di levernya. Iya. Oh gampang bu. Iya. Ibu tahu gak ampau? Ampau. Jadi kalau di Jawa itu tanah lempung. Tanah lempung. Iya tanah lempung Merah. yang digerus, dibikin kayak kue semprong. Jadi adanya tuh di Jawa. Kalau di Jawa Barat ada apa enggak ya? Adanya di Jawa namanya Belum, ampau. Agak susah juga barangkali belum pernah lihat sih. Ya jadi ibu gali sumur. Kalau orang gali sumur, tanah yang paling bawah tuh tanah lempung itu digerus. Kalau di pasar sih dijual namanya ampau, di tempat toko-toko jamu beli aja ampau. Ampau.
ya. Iya, ampau. Kayaknya di toko-toko simseh yang gitu yang ada obat. Iya, ampau atau toko jamu. Iya. Ini Nah, kan- itu obatnya sakit lever. Iya. Jadi orang zaman dulu orang bunting itu supaya anaknya nggak sakit leper, dia gigitin ampau. Gigitin ampau. Krenyus. Itu anaknya nggak bakal sakit leper. Di mana? Atau kalau di Jawa Barat ampau tuh yang buat masak daun pepaya biar nggak pahit. Jadi daun pepaya kan pahit. Iya. Itu direbus Lempung, pakai ampau. Lempung ya Pak. Ya, Ampuh. Ah, nanti nggak pahit. Nah itu obatnya itu. tanah lempung. Ini Pak Haji, kan kemarin udah ke rumah sakit ke Bandung. Ya, memang Udah harus diperiksa, katanya udah dijadwal operasi hari Rabu Pak Haji. Operasi apa? Itu kan operasi. ada benjolan katanya di hatinya. Oh dijilat. Dijilat sama mamahnya. Dijilat sama mamahnya. Iya. Atau dijilat sama siapa aja. Obatnya dijilat. Nanti nggak ada benjolan. Iya. Kayak ibu dulu benjolan ini Iya, kan iya, pakai di sini. ludah basi. Ini dijilat. Kalau pagi Pak Haji, Iya. tapi nggak serumah. Sebelum gimana? matahari terbit. Nggak serumah Pak Haji gimana ya? Dia punya istri gak? Punya. Ya Punya istrinya suruh anak. Oh jilat. istrinya. Istrinya bisa. Bisa. Oh iya. Nggak usah harus ibunya, istrinya, anaknya juga bisa. Bisa ya. Anaknya bisa. Hah? Beli di Shopee ada Ampo. Shopee Oh ada di mungkin Shopee ya. ya. Namanya Ampo gitu. Ampo. tanah lempung Oh iya. Ampo. Ampo. Tanah lempung ampo. Oh, Ya ada udah. Jadi nanti tuh buat masak. Misalkan mau masak apa, pakein tanah lempung itu. Misalkan mau masak apa, pakein tanah lempung itu. Itu buat penawar. Itu buat Itu kuningnya. obat, iya itu Buat obat kuningnya. karipan lokal zaman dulu, Bu. Iya, iya. Kalau sama dokter mah nggak dipercaya, alasannya kalau dokter kan banyak itu banyak, lain lagi. banyak namanya dokter, dia kan nggak mau rugi. Kalau nggak praktek nggak ada duit dia. Terus buat kankernya itu dijilatin Pak Haji ya. Iya dijilatin. Pagi sama mau tidur sebelum bangun tidur gitu Iya. ya. Ya. Kasih lihat ibu aja. Amponya, kasih lihat. Tanah lempung. Mau operasinya Ampo. gitu. Ya. Jadi kalau setiap masak wajib pakai itu. Pakai itu. Misalkan mau bikin tempe goreng. Nah, adonannya tepungnya pakai Pakai ampo. Mau masak sayur lodeh. Jadi itu dikayain kayak garam. Ampo Iya, tuh iya. kayak garam. Tuh lihat. Ya, Oh, yang udah dulu dibikin dulu. gini. Ya, jadi Itu kalau mau di kalau Tanah di- Ampo. kalau di sana kan suka dimakan Oh iya, ya, tiap iya. kalau dimakan-makan Oh iya. yang sakit Ya, boleh. terima kasih Pak. Iya. Di mana dimakan? Kalau di Jawa itu kan diambilin buat makanan kayak Di cemilan. Tuban itu Iya. di Jawa Timur di Tuban. Iya, makanya kan di sana nggak ada yang penyakit lever, nggak ada. Iya, iya. Kalau Iya. sekarang penyakit lever banyak Pak di mana-mana pasti, Pak. Iya Karena Pak Haji. apa? Karena nggak ada ampo, karena ada. itu kan makanan tradisional. Iya. Jadi anak saya matanya kuning, perutnya ada cairan, ada gede, kakinya juga agak bengkak. Ternyata ada itu kata dokter, Jadi koma. ada benjolan Jadi itu. memang udah dijadwalkan Jadi harus hari operasi Rabu, hari terus tadi Rabu. saya telepon Pak Mail, Jadi yang dioperasi apanya? mau diambil itunya yang di hatinya itu Pak Haji. Ya Allah, diseset. Iya, jadi saya kan stres, Jadi, kan di dalam takut gimana gitu. Terus saya kan trauma, belum 3 tahun kurang lah yang lalu tetehnya satu. meninggal. Waktu itu saya udah cerita sama Pak Haji. Anak berapa semuanya? 3. Udah meninggal satu? Iya. Tinggal 2? Iya. Aduh, Jadi stres Pak Haji. Saya nyari. bapak ibunya masih hidup, anaknya mati satu-satu. Iya. Tuh, Gimana aduh. tuh Pak Haji? Karena saya harus ketemu Pak Haji. Saya nyari nomor telepon Pak Mail. Alhamdulillah ketemu. Kebetulan Pak Mail lagi di sini juga. Saya lagi di RDAY, Bu. Udah Ibu sekarang berangkat. Jam 1 tadi saya langsung berangkat Dari? dari Cianjur. Ini baru datang banget. Baru Langsung kata sampai. Bapak masuk aja Pak Haji ada. Aduh, bersyukur alhamdulillah. Iya. Obatnya sih ampo, Bu. Jadi ibu beli di Shopee kalau memang iya. ada yang jual. Kalau nggak ada di toko jamu, Iya. di pasar-pasar. Iya. Pasar. Nanti masak pakai itu. Iya, Nggak usah dioperasi. Kalau dioperasi ngerinya ntar hatinya di Iya. Ya, Belek. salah satunya kan itunya prosesnya panjang, Bu Haji.
Nanti takut udah gitu di kemo nanti ya Pak. Iya. Bagaimana? Udahlah pakai obat-obat. Jadi nggak usah ya Pak Haji. Nggak usah pakai itu aja, ampo. Tapi kira-kira gimana kalau menurut Pak Haji? Ya ibu harus yakin. Harus yakin ya. Kalau ibu nggak yakin nggak bisa. Terus obatnya ada di ibu. Nah karena ibu-ibunya bela-belain ibu tidur di rumah anaknya. Oh iya betul. Tidur sama anaknya dikelonin, bilang sama dia, sama mantu, maaf ya ibu kelonin ya karena selama kamu sakit ya. Nanti ibu jilatin itu apa levernya, hatinya kayak kucing. Mau tidur 99 bangun tidur 99 sembuh gak? Sembuh Bu. Ya Pak Haji. Makanya kan anak kucing, anak guguk, anak sapi, kenapa umurnya panjang? Karena kan dijilat sama mamanya. Gitu dijilat, mamanya yang bisa ngobatin. Dikelonin Bu. Makanya orang zaman dulu punya anak 12 hidup. Karena apa? Karena ibunya telaten, nggak punya suster, nggak punya pembantu. Iya. Apa yang dia praktekin? Nah dia pakai ilmu kearifan lokal. Kalau masak pakai ampau. Di sayurnya buat anak 12 anak. Makanya anaknya gede-gede. 12 sampai dewasa nggak ada yang sakit leper. Gitu. Kan saya udah pernah lihat di YouTube Pak Haji. Apapun penyakitnya kata Pak Haji. Kalau anak laki-laki yang sakit pakai baju bekas ibunya yang udah dipakai, Iya, jadi itu ya Pak kan Haji. itu anak ibu kan laki. Iya. Ibu pakai daster, dia suruh pakai daster. Atau ibu pakai kaos ibu, sama. pakai kaosnya ibu, apa baju ibu pakaiin dia tiap hari. Sembuh gak? Sembuh Bu. Baru sekali Pak Haji. Disuruh, dipaksa. Kalau dia nggak mau harus, Iya. harus. Iya. Kamu harus nurut ibu. Siapa lagi yang kamu mau denger kalau nggak ibu? Dipaksa Bu. Iya. Memang ilmunya ini ilmu, orang bilang ilmu Ya. aliran sesat. Jangan didengerin Bu. Itu kan Iya. komentator. Belum aja dia sakit. Coba ntar dia sakit kayak anak ibu. Bohong dia nggak datang ke RDAY. Sekarang aja dia sehat. Bertingkah di luaran sana. Nanti sakit gue tungguin. Pasti kemari. Nah ibu juga begitu. Nah ibu beli ada ampau. Iya, nanti Sambil saya ibu pakai bajunya ibu. Yang udah dipakai. Dipakein ke dia. Nah kalau dia mau pelan-pelan bilang, kamu mau gak pakai celana dalam ibu dikalungin di leher kalau mau tidur? Oh. Mau? Ya Bisa udah di leher juga, dikalungin. Pak Haji. Di leher juga ya Pak Haji ya? Iya di leher juga, pakai bajunya ibu juga. Oh iya. Nah nanti ibu paksain sedekah pembersih WC wajib 100.000 setiap hari. Setiap hari. Ibu cari duit dah, gimana caranya? Sebanyak umurnya dia umurnya berapa? Tahun 82 ya Pak? Iya. 82, jadi umurnya berapa? 41 ya? Sekitar 41 Pak. Berarti 41 hari, Iya. sekitar 4.100.000. Iya. Sedekah pembersih WC cariin, mau duit boleh minjem, mau duit boleh Iya. pakai siapa? Pakai setiap hari 100.000 pembersih WC Pembersih tolak WC. bala. Sembuh. Bu, yang mau nolong anak kita siapa kalau nggak kita sebagai orang tuanya? Iya. Tetangga, boro-boro, saudara apalagi. Nggak ada, udah kita aja yang bantuin. Ibu yang meraksain. Iya. Masaknya pakai ampau, sedikit aja buat syarat. Buat syarat ya. Masak nasi, Terus dijilatin. dijilatin. Baju, pakai Ya. celana ya. Ada lagi? Tadi pagi udah sedekah potong sapi Pak Haji. Ya nggak apa-apa, wajib Sama, tiap iya. Jumat. Ya, tadi sama karena Pak Mail jadi saya kirim idenya ke Pak Mail. Mm-mm. Udah. Terus udah ada di situ di WA-nya nomor 162 tuh Bu katanya. Iya. Saya lihat, iya udah. Nggak apa-apa. Iya. Pokoknya ibu wajib sedekah pembersih WC setiap hari 100.000 di Cianjur, cari pembersih WC. Ada yang di pom. Pembersih WC yang di pom. Pasar, pom, Oh, bisa di pom. terminal, halte, Iya. mall, di stasiun kereta api, di mana aja. Kecuali pembersih WC masjid nggak boleh, batal. Oh, batal. Pembersih WC masjid nggak boleh, batal. Antara pasar, terminal sama. Pasar, terminal, halte, pom bensin. Iya. Jadi nggak usah satu orang itu aja setiap. Ya ganti-ganti, biar kebagian rata. Oh, iya. Selama 41 hari. 40 seumur dia. Manjur, sembuh total.
Ya. Emang ilmunya nyeleneh tapi manjur, Bu. Iya, iya. Ya. Terus apa lagi? Ya, saya ke sini cuman karena organ itu aja Pak Haji. Boleh. Jadi Ibu paksain izin sama suami atau suami mau nemenin boleh. Ibu kelonin tuh anak selama masih dia hidup. Karena yang bisa nyelamatin cuma ibu doang. Walaupun dia udah punya istri, ibu izin. Izin ya, saya kelonin ya, karena saya mau jilatin ya. Gitu. Ya, Saat mau obatin itu aja ya. Iya, jilatin. jilatin. Izin dulu sama istrinya, takutnya istrinya nanti apaan sih udah kawin kok emaknya ikut campur. Namanya namanya mantu aneh-aneh Bu kadang. Iya. Aneh-aneh mantu. Kalau itu sampai kapan Pak Haji? Sampai sembuh atau sampai ada batas berapa hari gitu? 41 hari. 41 juga sama. Selama 41 hari, selama umurnya dia aja. Iya, Sembuh gak? Sembuh. sembuh ya. Ada yang lebih parah dari anak ibu. Perempuan. Umurnya 53 tahun. Janda anak satu. Janda anak satu. Hobinya berantem sama suaminya. Kalau berantem nggak mau kalah, menang terus. Sama suami yang pertama menang dia. Sama suami yang kedua menang. Dia kalahnya sama suami yang ketiga. Karena suaminya pasien RDAY dan dia pasien RDAY. Gitu. Alhamdulillah. Sakitnya namanya kista lever. Kista lever. Jadi di hatinya ada cangkrangnya. Oh, kalau ini ada kayak apa ya udah 12 Obatnya senti. kalau orang kan potong sapi patungan, kalau dia motong seekor sendiri. Sembuh, sembuh. Iya. Hah? Itu ingat sama Pak Ustadz yang dari Tangerang ya, Oh. psikosis ya, Iya. itu buat dulu Sirosis, Iya, perutnya ya. kanker hati. jilatin sama istrinya. Dokter udah pada nggak itu kan, nggak pada Angkat tangan. dan dia harus minum obat satu botol itu namanya albumin satu Oh iya, albumin. Ya itu juga di yang nggak bisa udah tetangganya bilangnya oh, ini udah mati ini. Pakai mic, mana mic. Jadi tahun lalu mungkin ya di apa kejadiannya di Joglo di bawah ada bapak-bapak dan ibu-ibu itu beliau itu guru ngaji atau ustadz di pengajian dan beliau itu punya penyakit sirosis yaitu kanker hati perutnya gendut Pak gendut orangnya tinggi tapi perutnya gendut dan kurus dan dia harus minum albumin sehari itu 3 kali Pak satu botolnya itu beliau bilang 1,5 juta dan kadang-kadang barangnya nggak ada juga susah Iya. dan harus diminum setiap hari 3 kali karena udah biayanya juga udah membengkak terus dia nggak sembuh akhirnya sama istrinya dipakai ilmu kearifan lokal Pak Haji dengan cara dijilatin kalau mau tidur sama bangun tidur ya Pak Haji ya dan alhamdulillah sembuh sempat di sini jadi badut ya Pak Haji ya dia ingin menghibur anak-anak karena waktu itu sama dokter Lena sedekah profesi. Oh, profesi. Dia jadi badut karena Jadi kan dia badut. cocok jadi badut. tinggi rambutnya Sedekah profesi macam-macam aja. Yang jilatin Yang jilatin istrinya. sama misalnya. Kalau istrinya mau jilatin, kalau istrinya nggak mau ibu yang jilatin. Iya, iya, iya. iya itu Kalau saya yang jilatin ibu yatim, banyak banget tuh pada antri. Siap Haji, saya siap gitu ya. beliau itu dari Tangerang namanya saya inget aja tuh daerahnya nama Kampung Bencongan ya Bencongan ya Pak Ya, Haji? Bencongan. Jadi kita inget terus bahwa kita ketawa-ketawa gitu dan Yang bawa namanya Juleha, Juleha ya. penyanyi Juleha dia lagi nonton Iya. nih penyanyi Juleha. Itu betul banget Pak dan mereka sehat Sahabatnya Sari Pamarican, Iya, dukun betul. santet dari Iya, betul. Sari Pamarican. betul pasti nonton Pasti nonton. Pasien-pasien yang daripada nunggu ajal kelamaan langsung Sari Pamarican turun tangan ya. iya begitu Bu semangat ya Bu Dijilatin. Kalau istrinya mau, Istrinya, alhamdulillah. Kalau istrinya nggak mau, ya ibu yang jilatin. Kalau memang istrinya lebih prioritas lebih bagus ya gitu ya. Iya, kalau istrinya mau, Iya. gitu. Manjur gak manjur. Nanti kalau pengen umur panjang, alat kelamin suaminya diemot sama istrinya.
Manjur gak? Manjur Manjur banget. banget. Sama istrinya ya. Istrinya. Kalau ibu jilatin ya suami ibu nih. Itu Iya. jilat. Mot. Jadi operasinya dibatalin bagaimana Pak Haji? Iyalah, dibatalin lah. Ya hari Rabu besok Iya. ke Bandung lagi. Hari Selasa berangkatnya. Hari Rabu dioperasi di Santosa. Diskusi dulu, mau gak dia? Oh iya iya iya. Kalau dia mau ya alhamdulillah. Iya iya Pak Haji. Semoga Ada lagi? beberapa hari ini kan tidak ada yang mustahil, ada perubahan setelah dilakukan. Lah ini kan ada testimoninya nih kampung Bencongan di bapak-bapak. Iya iya iya. Pasti ya pasti. Namanya Pasti ada perubahan. namanya sakitnya Sirosis. sirosis, Sirosis. kanker hati. Iya, Kalau yang kanker tadi hati. perempuan tamu saya kista lever, kista hati, Iya itu sirosis kanker hati diagnose dokternya memang. kista lever. Ada. Jadi di apa ya, dalam kayak kanker kistanya ya. tuh ada cangkang, di dalamnya ada cairannya. Iya, Nah itu terus harus ininya- dioperasi. Saya bilang nggak usah, ngapain dioperasi. Jadi diapain dong Pak Haji? Udah lo jangan jengkel sama lawan jenis. Oh itu juga berarti jangan jengkel sama istri gitu Nggak ya? boleh. Iya nanti bilangin ya. Iya. Namanya kista leper. Kok Pak Haji tahu? Ya, gua mah udah spesial. Jadi bisa sembuh Pak Haji, pasti bisa sembuh. Nah sekarang sembuh. Anaknya satu perempuan. Umurnya 27 tahun. Iya. Obatnya itu. Terus ini Pak Haji, apa? Hernia. Oh dijilat sama yang Terus suka turun. bagian Segini, hernianya Pak. dijilat sama ibu. Oh gitu ya. Bagian hernianya dijilat sama ibu. Tahu. Oh, Bagian hernianya dijilat sama ibu. pagi sore juga. Pagi Ya, sama mau tidur sama bangun tidur. tidur. Sembuh, sembuh. Oh, ya. Jangan dioperasi, dijilat aja. Jilat aja. Selain itu, apalagi Pak Haji nggak ada? Nggak ada, jilat aja. jilat aja, ya jilat. aja. Terus katanya nih, Kalau hernia kayak gimana Pak penyakitnya Pak? Kalau kata orang dulu kan turun berok katanya. Ah, ya Jadi kadang-kadang kalau ada suka di sini ada. kalau capek, kalau habis jalan, habis naik motor kemana? bijinya turun. Bukan biji. Apanya yang turun? Ini dari apa? Kayak Dari usus gitu, usus. Usus turun. di sebelah di sini nih Pak Haji. Heeh. Saya pegang segede gini. Ya Allah. Tapi kalau lagi habis tidur apa ya? Kalau dimasukin di ini hilang lagi. Gitu. Ini mungkin kadang-kadang kan suka Angkat-angkat tidak berat. sadar gitu ngangkat berat. Iya itu. Jilat aja Pak sama ibu Iya. Pak. Ibu mau kan jilat? Iya, Kan nanti balasannya masuk surga. iya betul. Jilat Iya. dah. Itu dijilat kalau mau tidur jilat. Maaf Pak Haji, salah satunya Bapak itu nggak boleh olahraga fitness ya Pak. Fitness ya salah satunya. Angkat nenen. Bapak nggak boleh ngangkat nenen. Nenen jangan diangkat-angkat Pak. Itu tugasnya Haji Marco. Angkat motor dia mah Pak. Betul jangan. Iya. Suka angkat motor kali kalau lagi ini. Jadi kalau tidur rebahan, dibuka celananya ibu separo, turunin, nggak apa-apa batangnya kelihatan. Jilat di atasnya Bu. Mau tidur 99, mau tidur 99 gitu. Iya, bangun tidur. Boleh gak Pak Haji kalau saya sambil mainan alat kelamin suami? Boleh lah. Buka aja pelorotin semuanya sambil mainin. Apa? Hiburan. Acik deh gitu. Supaya nggak jenuh. Biar nggak jenuh. Terus kan Pak Haji nih gatel tangannya. Ini juga mungkin karena agak-agak ini Pak, karena Apa stres apa nggak tahu? gitu. Jadi tangan sama ini kadang-kadang suka Ini gatel udah ke dokter Baru berapa bangun kali aja. belum sembuh-sembuh. Oh gampang, dalam ibu yang bekas pakai dipakai dikorbanin satu, jangan dipakai lagi. Khusus buat digosok ke bagian yang gatal. Iya. Jadi tiap hari itu aja nggak Ya, ganti tapi celana? jangan dipakai lagi sama ibu. Oh nggak dipakai Korbanin. lagi. Ibu pakai cara dalam dulu yang paling jelek seharian. Nanti ibu korbanin buat dia. Satu. Jadi nggak ganti-ganti satu itu aja digosoknya ya Pak ya. Mm-mm. Oh iya. Udah itu Ya, aja. udah, segitu aja. Nggak Segitu yang- aja, Pak karena Haji. Yang paling Bisa. Iya. soalnya masalah anak aja. Masalah Boleh. anak aja yang paling ini. Ya, mungkin Yang nanti urgent harus- tadi ya beli ampau, jangan lupa. Ya nggak langsung. Apa aja namanya? Nanti tanah angpo. Tanah angpo. Tanah liat lempung. Ya. Tapi di Angpo Shopee ya. kan ada ya. Ada tadi udah lihat. Itu zaman dulu Pak, makanan zaman dulu. Iya. Kalau zaman sekarang udah nggak ada yang Nggak pakai ya. yang pada Hah? Masih di Jawa. di Jawa. Jawa Jawa masih. ya Pak. Kalau orang Masih biasanya ada. ada. Hah? Keripik apa? Keripik emping kayak gitu Pak. Tanah lempung. Iya.
Kata ini Pak, ibu apa ini? Oh dibilang tuh, oh, tempat ziarah. Tempat ziarah. Tempat ziarah. Ziarah. Ayo, iya. Oh iya. Kayak kue semprong ya, Bu. Iya. Iya. Ya udah gitu. Iya. Kalau di Bogor, Pak, ampau itu buat ngerebus daun pepaya biar nggak pahit. pahit. Di toko ada ya, di tempat rempah-rempah. Ada. Jadi kalau Bapak mau ngerebus daun pepaya biar nggak pahit, Pakai itu pakai orang zaman dulu, nenek saya, buyut saya pakai ampau. Itu dimakan sebanyak-banyaknya daun pepaya nggak pahit. Iya. Iya betul. Saya beli belulu juga online Pak Haji. Apa? Beli belulu itu itunya kelapa yang masih kecil. Ah, Kan kata Pak Haji waktu privat itu. sakit asam lambung. Iya. Saya beli online karena nggak punya, nggak ada. Ada. Ada online. Oh, jadi online ada ya? Ada sekarang macam-macam. 2000-an satu. Oh. Udah sama ongkir gitu 2000. Saya beli itu. Alhamdulillah Pak Haji sembuh. Nenen saya. ada gak sih yang jual nenen online? Hah? Ada. Gue pesen nenen yang gak ada pentilnya, ada gak? Sekarang apa nggak ada? Pentilnya gue mau bikin sendiri. Karena ada yang pentilnya kekecilan, ada yang pentilnya kegedean. Gue nyesuaiin sama mulut gue aja. Ada gak sih? Pagi saya pernah beli di Swedia itu ada toko-toko souvenir itu ada nenen Pak Haji. Nenen. Saya beli 2 sampai Bogor. Saya seneng kan, pada pertama ketawa, lama-lama Maria ambil pisau, ceprit, dibunuh. Dibunuh sama Maria. Itu memang kenyal-kenyal gitu Pak. Maria besok jangan dibawa ke RDI ya. Takutnya nenen-nenen di sini dibunuh-bunuhin sama Mariam. Iya Pak. Oh, ada semua. Beluluk aja ada di online ada, ya. Pak Haji. Ada. Saya beli di situ. Ada. Ya udah Ibu beli ampau. Ya beli ampun Nanti semua masakan. Jadi gini pakai Bu, itu. kalau anaknya makan nggak apa-apa, istrinya makan nggak apa-apa, kan itu kan obat ya. Iya. Iya. Buat apa ya namanya? Supaya nggak sakit lever. Lever, iya. Iya. Nanti kita Nanti sedang kalau makan. orang, Ibu jangan bilang sama istrinya sama anaknya bahwa ini ada ampaunya, udah aja buat masak anggap aja kayak garam gitu. Iya. Soalnya kalau ngomong ilmu RDAY masih bertentangan Bu di luar. Ya, Apa-apaan tuh? Iya. Pakai ampau. Pakai tanah gitu kan. Pakai tanah. Justru orang zaman dulu, Bu, orang zaman dulu nggak ada yang sakit leper. Nggak ada orang sakit leper. Kenapa? Hampir 100% orang masak pakai ampo. Iya. Nah, nanti Kalau zaman dulu kan yang sakit kencing kalau di sini bilangnya jengjerihun ya Pak. anyang-anyangan. Anyangan. Kalau dulu kan diikat sama apa? Sama merang. Sama merang. Merang Tapi padi sembuh. itu. Merang diapain? Diikat di jempolnya Pak Haji. Saya pernah dulu waktu SD. Anyang-anyangan. Iya. Jadi ibunya Sama bilang ibu. bukan ngikat apa. Saya ngikat bukan ngikat jempolmu tapi ngikat anyang-anyang katanya. Sembuh. Gitu. Iya. Alhamdulillah sembuh. Itu kan ilmu karipan lokal ya. Iya. Ya sembuh. Kalau cegukan apa zaman dulu di Cianjur? Bukan tuh yang Kan pakai koran. Dijilat taruh di ya, dahi. termasuk itu juga. Atau pakai itu tikar yang dari Iya, tikar. pandan. Iya, Yang pakai tikar. ditempelin di ini. Iya. Iya. Taruh di lidah, taruh di Iya, iya. betul. Kalau enggak ditepuk, dikagetin juga sembuh. dikagetin ya. Tapi takutnya bablas mati. Ini tukang masak saya suka nepuk-nepuk. Iya. Jadi banyak hal ya kalau Iya. dilihat. Iya, itu kan ilmu karipan lokal, Pak. Kalau sekarang kan kadang-kadang mereka pikir ke logika yang paling banyak Iya. ditonjolkan. Mbak Ratih dibikinin tuh, Mbak. Apa tuh? Mau minum apa? Segitu ya. Udah. Sudah Pak Haji segitu aja. Bisa ya? Yang ya. Boleh. Bos, pindah sini, Bos. Ini udah ya. Ya udah. Langsung praktek ya. Iya Pak Ya. Haji. Ya. Iya Pak Haji Marco baru ketemu. Iya. Ibunya sehat, utama. Iya. Aduh Pak Haji minta sabdanya. Ya pasti sembuh. Pasti sembuh tanpa operasi. Pasti sembuh. Pasti sembuh. Saya sabdain, pasti sembuh. Pasti. Tadi saya bawa lembu, bawa sini. Ubi kok, mana? Bawa apa? Ubi si lembu. Mana? Matang apa mentah? Matang, mau. Sini. Sini. Buat nyambit kameramen. Kameramennya kegendutan nih perutnya nih. Makan terus kameramen. Angpo ya. Bukan angpo. Ampo. Kalau angpo nanti Tulisannya apa hurufnya? AMPO. AM PO. PO Ampo.
Kalau angpau nih. Kalau ampau nanti amplop. Tinggal di mana, Bos? Di Pamulang, Pak Haji. Pamulang. Ya. Sehari-harinya apa, Bos? Sebenarnya sih saya udah pensiun. Apa? Udah pensiun dari Indomobil, Pak Haji. Kecium. Pensiun. Udah pensiun. Udah pensiun umur 55. Tapi ya dikaryakan lagi aja. Saya sales mobil, Pak Haji. Mohon maaf nih, sebelum saya kesini emang saya buka-buka YouTube nih. Buka-buka YouTube, nongol tuh nama Pak Haji. Waktu saya liatin terus. Ini ilmu apa ya? Cuman yang saya tarik kesimpulannya yaitu bangun malam, baca Quran, Senyum dulu dong. baca ya bangun apa pokoknya mandi pandan, senyum, bangun malam terus tahajud. Itu yang udah yang saya kagumi itu. Saya sih jujur terus terang aja nih. Selama umur 57 tahun sekarang saya nih Pak Haji, saya tuh nggak pernah baca Quran sampai 7 juz. Wow. Tapi alhamdulillah sejak kenal di sini saya baca sampai 7 juz, tapi nggak pernah hatam. Son, gue beli mie ayam, Son. Makan dulu, Son. Makan. Khusus buat lo udah gue tambahin racun, Son. Ayo makan. Udah gue tambahin racun khusus buat lo. Makasih lo, Bu. Berarti ini udah tinggal dimakan. Iya. Oh. Namanya ubi Cilembu. Wow, yaudah. Saya sabdain sembuh ya anaknya ya. Gak usah operasi ya. Pokoknya tadi dipraktekin. Ya. Terus Ya. yang sifat-sifat ini semua udah saya baca, saya laksanain sholat tobat, udah semuanya saya jalanin. Ajak makan, Son. Siapa, Son, yang belum makan, Son? Borati tawarin, mau gak makan? Pakein piring, Son, ambil piring. Piring, saus, sambal. Terus gimana, Bos? Tahu RDI gimana ceritanya? Iya, iseng-iseng buka YouTube kok nongol nama Pak Haji. Terus saya baca-baca terus, saya ikutin. Nah, itu saya baru praktekin itu 2 minggu setelah ngikuti ilmu ini. Karena kan bulan Juni itu kan kalau saya nggak jualan, saya harus keluar dari Indomobil. Udah 2 minggu saya praktekin malam minggu tuh. Malam minggu saya coba ya pokoknya mandi pandan, Piring, sendok, senyum, sumpit, Son. ngaji, sholat dah. Udah minggunya Putri tawarin. saya Kan cawi-cawi ada, air aja saya beliin tuh 10 di bungkus, showroom Son. lah, showroom Putri cawi-cawi suruh air nemenin dah. makan, Putri. Sambil jalan aja. Terus datang tuh tamu 2 ke showroom. Tamu 2 ke showroom. Yang satu dua-duanya sih test drive, dua-duanya ikut nyoba mobil. Yang satu nggak beli, ya bersyukurnya yang satu jadi oke, nggak masalah. Jadi selamatlah dari pengeluaran dari pemecatan itu. Terus yang ya sebelumnya saya sih sama teman-teman tuh di kantor kan berdebat nih. Lu gila lu. Ini ilmu apaan lu? Masa ilmu alat kelamin digesek-gesek Pak. Gak kelamin. Lu jangan lihat itunya. Iya. Gue bilang lu jangan lihat yang negatif, lu lihat yang Islamnya. Gue bilang Iya. kan debat segala macam. Ya udah Mak, kalau gue sih emang pengen ke RDI. Nah, Ya. pernah saya ke RDI, saya ajak tuh teman-teman tuh habis moving di Pondok Cabe. Bawa mobil lah, moving berempat datang. Yuk kita ke Pak Haji yuk. Kita pengen tahu kayak gimana sih tempatnya. Berangkatlah kita berempat ke mobil. Set, udah nyampe lah. Oke lah. Ya, saya sedekah. Terus saya coba sama anak-anak. Lu nggak sedekah lu? Yuk, ijab sama anak yatim. Coba ijab. Akhirnya kita berempat ijab lah sama anak yatim. Terus malam Jumat tuh. Habis malam Jumat itu ya lu nggak lihat si bolong. Kalau Di gue sih, atas. ya kalau gue sih, gue pengen lihat si bolong nih, karena Pak Haji suka ngomong si bolong nih, gue bilang. Bolong manjur. Terus ya udah, saya berdua lah teman saya ke si bolong tuh jalan sana lihat, udah, ya udah lihat si bolong, ya ajak ngomong lah. Awalnya kan si bolong nggak mau tuh, tapi saya rayu, dia balik tuh, temuin. Ya udah saya usap bolong, saya kangen nih gini, macam-macam loh omongannya. Ya udah habis itu kita gimana lu mau ikut nggak pencerahan malam Jumat nih? Kagak, kita pulang aja.
Ya udah kita pulang tuh, sebelum maghrib kita pulang. Nah, jeda itu kan di bulan Juli ada pameran Gias, Pak Haji sama Pak Marco tuh. Gimana? Di Ion BSD. Oh iya. Iya. Saya coba ajak anak-anak, ayo kita sebelum ke pameran Gias kan pameran gede nih. Kita ke Pak Haji dulu yuk, ijab sama anak yatim dulu. Nggak ada yang mau. Anak ya udahlah. Akhirnya ya udahlah, saya sih udah punya niat emang. Nah, bulan Juli saya emang nggak jual mobil baru, tapi jual mobil second. Nah, itu ada satu mobil CR-V 2015. Datang tuh ada 2 pembeli. Udah cocok nih dua-duanya nih. Yang satu udah lihat unit, udah lihat, dicek, dibatalin. Wah kacau nih gue bilang nih. Akhirnya ada satu lagi kan. Pasti lu beli mobil gua nih. Pasti lu mobil gua nih. Bos, ini mobil udah tangan gua bilang. Cuman nggak ada kunci serep sama faktur. Kan lu dulu 142. Udah lu potong 2 juta dah. 140 bayarin. Lebih kurangin lagi lah, meskipun 3 juta kagak, lu kalau mau bayar, kalau enggak mau ya udah. Gua bilang, gua batalin konsumennya gue bilang. Ya udah. Deal deh 140. Ya udahlah, akhirnya deal 140 ke konsumen 130, kita dapatlah lebih-lebihnya. Ya ada teman juga kan, bagi dong gua buat anak gua sunatan. Ya udah tuh gua kasih 2 juta dah. Nah, sejak itu saya punya niat ke Pak Haji nih. Gua pengen privat lah 2 juta aja. Iya. Ya 10 juta nanti pasti juga bisa kabul lah saya bilang terus. Iya. Terus sebelum saya privat ini ya saya udah, ya kan emang sedekah kewajiban kita Pak Haji ya. Wajib. Ya kita walaupun belum kenal Pak Haji, saya sedekah ke sini 500.000, 300.000. Ya. Terus sedekah potong sapi pernah juga sekali di sini udah. Akhirnya ya udahlah pas hari ini ada waktu kabur lah dari kantor naik motor. Gue pengen kayak dia ayat. Yakin lu sendirian nggak motor lu? Iya, gue bilang. Gue jalan. Udah gue jalan set. Nyampe lah sini udah ketemu Pak Haji, udah seneng sama Pak Marco juga. Ya sebelumnya juga saya sih udah kontakan Pak Haji sama Mbak Pita. Kontakan. Udah telepon sama Mbak Pita. Oh, kok kenal Vita? Kan saya masuk grupnya Mbak Pita. Oh iya. Ya, terus Vita Ranger. ya Pita Ranger. Terus saya cerita tuh masalah istri saya kan. Istri saya sama kayak Pak Dedi Pemita. Dia sakit, gula, kolesterol segala macem. Tapi saya suruh praktekin ilmu Pak Haji kan, saya kadang-kadang berdua tuh kalau malam nonton. Nih Bu, Pak Haji nih, ini. Udah kan ibu di kamar sendiri. Buka dalam ibu, taruh di leher kayak, taruh di kepala. Iya, dikalungin. Iya, sembuh. Dia ketawa-tawa. Tadi Bapak dengar gak tuh si ibu tadi tuh ngalungin sal dalamnya di leher sembuh. Dengar. Yang sakit ada benjolan. Iya, dengar. Iya. Makanya pas malam Jumat tuh Mbak Pita telepon saya. Pak, saya ke rumah Bapak deh sama suami saya. Nih Bu, pas saya di depan istri saya nih. Nih Bu, Mbak Pita telepon nih. Dia mau kemari loh sama suaminya, saya bilang. Enggak. Nanti aja. Oh ya, sudah gimana Pak Ibu? Kayaknya belum itu deh Mbak Pita. Nanti aja kalau emang Ibu udah oke, nanti saya kontak Mbak Pita deh. Ya udah, saya tunggu kabarnya. Akhirnya udah gitu. Ya berjalan dengan waktu sih ilmunya bagus Pak Haji, terutama untuk agamanya bagus, agama Islam bagus, cakep. Terus sama kaki pegel juga saya praktekin. Ya udah, ini kan pakai tanah dalam terbalik. Ya udah, saya pakai aja tanah dalam terbalik sejak kenal ilmu Hidayah, saya pakai tanah dalam terbalik tuh. Iya. Terus kaki ini pegel, saya gosok-gosokin lah, pegel hilang, pegel hilang. Ya alhamdulillah, nih ayah aja gosok-gosokin pegel hilang nih, dia bilang gitu kan. Ya udah, yang mudah-mudahan sih pasti istri saya dengan kasih unjuk terus, kata Mbak Pita, terus Pak Margono yakin Ibu, nanti kalau emang Ibu udah yakin, saya sama Bapak ke rumah Pak Margono. Oh iya, baik Mbak Pita, nanti dikabarin deh. Saya mau ketemu Pak Haji, mau privat dulu. Kan Mbak Pita nawarin juga tuh di grup, ayo yang mau privat 2 juta gabung, nanti kita atur waktu sama Pak Haji. Ya udah, akhirnya ya udahlah, semuanya saya ceritakan, ilmunya bagus. Terus ya saya sih jujur kalau untuk agamanya umur setua 57 tahun ini, saya kan kalau baca Quran ya
ya sebacanya aja, semampunya aja. Al-Waqiah ya udah 1 juz selesai. Nggak tuntas, Al-Kahfi nggak sampai tuntas. Nah ini dari juz pertama sampai juz ke-7, walaupun bacanya nggak setiap waktu, tapi alhamdulillah bisa nyampe 7 juz sampai Al-Maidah, nyampe Pak Haji. Udah itu aja sih. Nah, terima kasih banyak ilmunya Pak Haji. Terus hajat saya ke sini itu yang pertama mungkin ya supaya penjualannya masuk, capai target itu aja. Terus yang kedua ya mudah-mudahan pasti kan saya bulan depan tuh harus bayar kontrakan. Saya sedang kumpulin, pasti dikit-dikit akan tercapai, itu aja. Terus ya mohon maaf nih Pak Haji, saya kan lihat centongnya Pak Marbo sama Pak Haji tuh, ya saya cari duit 75 itu kan susah tuh Pak Haji. Ya. Temen punya tuh, ya pokoknya bagi dong sini gue duit 75.000, lu buat apaan lu? Ikutin Pak Haji lu ya? Enggak lah, pokoknya udah nih 75 gue kasih, lu gue kasih cepet. Iya, tukeran gue bilang udah. Enggak, lu punya berapa sih? Gue punya 7. Ya udah 1 bagi gue tukar. Gue kan gak minta gratis, gue bilang. Iya. Gue tukeran gue bilang. Gak mau, ada cewek lagi. Suaminya orang BI kan. Bu, lu punya duit 75? Ada nih. Waduh, ini buat gue dah, gue bilang. Gue bilang udah. Enggak. Oh ya, sudahlah, akhirnya udahlah, biar aja, emang belum milik ya. Terus semalam tuh anak saya 2 malam yang lalu lah. Adit, lu punya duit 75.000 enggak? Buat apaan ya? Enggak, ya kan ngikutin itunya, ilmunya Pak Haji, cetong-cetong duit, saya bilang. Mudah-mudahan pasti ntar ayah bisa dapat duit lah. Lu punya enggak? Ada. Mana? Tuh, digantung di lemari. Ditempel di lemari. Oh, ditempel. Iya. Itu udah 3 tahun ya. 3 tahun ayah nggak lihat 75.000. Akhirnya udah sini buat ayah. Ayo bawalah di dompet kan Pak, dibawa tuh ada duit 100-an, 75 sampai 50. Ya. Centong-centongnya pakai ATM, pakai centong ya, sama kayak Pak Haji bilang, manggil kan nggak harus berkali-kali, nggak kayak orang manggil kucing datang kan enggak. Centong-centong lain, cuman centongnya kan bukan centong dari Pak Haji gitu loh. Terus duitnya juga bukan duit dari duit Pak Haji itu situ. Sama kalau boleh Pak Haji izinin, saya mau minta centongnya buat ituin kaki istri saya tuh Pak Haji. Boleh tadi kasih. Kan istri saya tuh kalau jalan tuh suka berat Pak Haji. Boleh tadi kasih. Banyak penyakitnya dia. Itu aja sih Pak Haji. Jadi anak lo berapa, Bos? 2. Paling besar? 2, 1 namanya Aditya Nugraha Pangestu. Tadinya saya ajakin ini, saya bilang, Yudit kita ke rumah Pak Haji yuk. Enggak, dia pernah di Kamboja Pak Haji. Biasalah, judol. Iya, admin judol di sana 3 tahun. Di Kamboja. Nggak pulang-pulang ke Indonesia cuma 3 tahun. Nabung udah dapat duit berapa ya di? Dia anak muda. Habis aja. Habis aja di sana di Kamboja Pak Haji. Oh. Akhirnya pulang ke Indonesia. Lu mau ngapain lu balik ke Indonesia, gue bilang. Lagi susah Indonesia, gue bilang. Lagi kacau ekonominya, saya bilang. Udah sini aja lah ya, tanya. Ya udah lu ke Jabaran, saya bilang. Kalau lu mau jadi sales, ayah banyak kenalan. Ayah banyak kenal kepala cabang, banyak kenal supervisor. Lu mau di mana? Di Hyundai. Ya udah, dia masuk Hyundai. Kenapa nggak mocin? Mobil Cina. Dia tadinya mau masuk BYD. Udah lu tekurin dulu dulu situ. Takutnya kan mobil Cina ini kan belum 5 tahun Pak Haji. Belum 5 tahun, belum keuji Kan kemarin pameran yang di BSD, di ASBSD. ya. Iya. Itu penjualan mobil Cina Nanti BYD yang atau ya. Berapa meledak aplikasi? 2.000. Iya, 2.000 hampir 3.000 aplikasi. Barangnya masih inden. Masih inden, lagi perjalanan. Tapi dulu kan pernah pengalaman juga, anak-anak BYD juga barangnya pada inden, pada nggak datang, banyak juga yang batal. Saya bilang udah lu di Hyundai aja. Ya alhamdulillah sih dia di Hyundai bagus, ngikutin bapaknya lah. Bapaknya kan dulu juga pensiun nih, waktu di-cut pensiun umur 55 itu masih statusnya S4. S4 masih ada kontrak sampai Oktober, di-cut langsung prak.
Gila di kantor gue bilang. Masa nggak ada tenggang waktu gue bilang. Sedangkan sekarang baru umur 59 kan kalau PNS pensiunnya. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting Jadi lo lahiran tahun 68 Pak Haji. 68.